Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? We are fine, Miss. Okay. I hope you are always doing well in your home. Stay safe and keep your mind. Before we start our lesson this day, let's pray together. Pray started. Amin. Well, I would like to remind you to do not forget to fill in your attendance list in our Google Classroom. The attendance list will be appeared until this midnight, so don't forget to remind yourself to do that, and always remind your friends to do that. Okay. Do you know what the material that will be learned in this meeting? We don't know, Miss. Okay, you don't know. A few moments later. In this meeting, we would like to study about pronoun. The goal of our lesson is understanding how to use some types of pronoun and how you put the word between the other word. So, where is this word should be placed? In this lesson, we will talk about the types of pronoun. So there are 3 types of pronoun. First is subjective, the second is objective, and the third is possessive. Actually, there is one more types of pronoun. It is reflexive, but we do not really deep to know that, because our KD is actually just study about that 3 kinds of pronoun that I have mentioned last time. Everyone who knows about pronoun, maybe in your elementary school you have been given this material by your teacher, or maybe you actually understand and know what is pronoun actually. Well, students, I have uploaded the materials in our Google Classroom. So our materials is replaced in folder 2, meeting 2 of our Google Classroom. You can now download it, and also now is your turn to watch the video explanation about pronoun. After you watch the video explanation, you will directly observe and you will know about the definition of pronoun, the function of pronoun, and also the types of pronoun. I will give you 8 minutes to understand the video. Okay, students, your time is up. So, do you know now what is pronoun? Kata ganti, Miss. Well, okay. And how many types of pronoun? 3, Miss. Well, so now it's your turn to read the material, the examples that I've been given to you. It's about My Little Family last time that I have mentioned it. I will give you 10 minutes to read the materials. Okay guys, your time is up to read the materials. After reading the text of My Little Family, so now you have to classify the pronouns used in the text. After this, you have to do the comprehension questions that I have also shared in our Google Classroom after the text of My Little Family. So the comprehension questions is about My Little Family. You have to do it individually. Students, have you done with your work? Yes, Miss. Okay, you have done. So now let's discuss together about the answer of these questions. So the first question is, what is the text talking about? Do you have any idea for this? Yes, Miss. Okay, what is that? Family, Miss. Well, this text is actually talking about the family.
So if you have any idea to share your daily routine with your family, you can use your pronoun. Number 2, how many characters in the text above? Who are them? Can you mention? Clara, 2 brothers, mother, father, grandma, grandpa. Well, you're great. The third question, they wash their own clothes and so do I. The underlined word in the sentence is represented to? Brothers, Miss. Okay, you are right. So guys, do you have any questions related to the comprehension questions? No, Miss. Okay, you are very great students. I would like to explain more about pronoun, but I would like to use Indonesian language so you can directly understand. The first is about pronoun. Pronoun di dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Okay. Next, the definition of pronoun. Pronoun is a word that used to replace a noun which can be a person, object, animal, place, or abstract opinion. Jadi, pronoun adalah sebuah kata yang bisa menggantikan kata benda atau animal atau bisa juga orang, tergantung dari konteks penggunaannya. Jadi, pronoun bisa digunakan untuk mengganti kata-kata yang mungkin ingin mengurangi pemborosan kata. Seperti bisa jadi person atau people, tergantung dari konteks yang dibicarakan. Setelah itu ada animal. Animal juga termasuk benda. Jadi semua benda yang bisa dibicarakan bisa menggunakan pronoun ini. Apapun yang kalian miliki juga bisa dideskripsikan dengan menggunakan pronoun. Jadi semua benda yang biasa kita sebut di dalam daily life bisa kita terangkan atau bisa kita sebutkan dalam penggunaan pronoun ini. Jadi pronoun bisa sebagai subjek, objek, ataupun keterangan di dalam sebuah kalimat. Seperti itu. So now the function of pronoun. First is take a place of subject and object in the sentences. Jadi yang saya bicarakan tadi seperti I do my homework with her. I bertindak sebagai subjek di dalam sebuah kalimat tadi kan. Terus untuk objeknya sendiri adalah her atau orang yang diajak untuk atau partner kita dalam mengerjakan homework tadi. Seperti itu. Posisi her itu sebagai objective pronoun, yaitu sebagai objek dalam sebuah kalimat. Fungsi yang kedua adalah use for preventing of repetition of words. Jadi, pronoun ini bisa digunakan untuk mencegah atau menghindari pengulangan kata yang mungkin akan menjadi pemborosan kata. Seperti itu. Contohnya seperti ini. My brother and me wash my car together. We adalah kata ganti untuk my brother and I. Seperti itu. Untuk fungsi yang ketiga adalah use for mention thing that we have, for example, my pen, my sugar, my book, their book, my veil, my pocket, and then my eyebrows, and my lips, my cheek, my nose, and other things. Jadi fungsi yang ketiga ini menunjukkan lebih ke sisi kepemilikan. Jadi di dalam pronoun itu bisa yang pertama apa tadi? Sebagai subjek dan objek, Miss. Ya, untuk sebagai subjek atau objek di dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah menghindari Pengulangan kata, Miss. pemborosan kata. Pinter. Yang ketiga adalah untuk menyebutkan kepemilikan atau benda-benda yang kita miliki bisa kita jelaskan lewat penggunaan pronoun ini. Yang selanjutnya adalah
tipe-tipe pronoun. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pronoun sendiri atau kata ganti di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 tipe. Yang pertama adalah personal pronoun. Baik. Yang kedua adalah possessive. Yang ketiga refleksif. Yang pertama, personal pronoun sendiri juga mempunyai 2 cabang branches. Jadi, yang pertama sebagai subjective pronoun. Yang kedua menjadi objective pronoun sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Untuk subjective pronoun sendiri dan objektif nanti akan saya berikan penjelasan yang lebih mendetail setelah slide yang ini. Untuk tipe yang kedua tadi apa? Possessive, Miss. Oke, possessive pronoun. Jadi, di possessive pronoun juga mempunyai 2 cabang, yaitu yang pertama possessive adjective dan yang kedua adalah possessive pronoun. Possessive adjective dan possessive pronoun juga akan saya sebutkan dan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah refleksif. Refleksif ini lebih ke bagaimana kamu, misalkan kamu sedang pergi tetapi sendirian. So, you can say, I go to the market by myself. Jadi, aku pergi ke pasar dengan diriku sendiri, yaitu sendirian. Seperti itu. Biasanya kalau menggunakan alone is okay, tapi alone lebih ke arah kesepian, bukan untuk kesendirian, gitu. Seperti itu. Next adalah table of pronoun. Yang pertama adalah personal pronoun. Jadi seperti yang saya sebutkan, ada 2 personal pronoun, yaitu subjektif dan objektif. Untuk di sini saya sudah membuat status yang berarti singular atau plural. Di singular sendiri, subjective pronoun mempunyai I, you, he, she, and it. Jadi, I, you, he, she, and it adalah singular. Untuk gandengan atau pasangannya jadi subjective pronoun, yaitu objective pronoun, juga mempunyai me, you, him, her, it. For example, we use he and her. Ya, he go to the market with her. Bisa jadi mereka bersaudara dan mereka ingin membeli sesuatu di pasar bersama-sama. Jadi kalian bisa menggunakan pronoun yang subjektifnya he dan objektifnya her. Bisa juga dibalik, yaitu she dan him. She go to the market with him. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Have you understood? Yes, Okay, Miss. great. Setelah itu ada personal pronoun yang tipe plural. Yang statusnya plural atau jamak, lebih dari 1. Pintar. Jadi di personal pronoun ini juga mempunyai you, we, they. You di sini bisa digunakan untuk singular atau plural, tergantung kita yang ingin menggunakan pronoun tersebut. Ketika kita menggunakan you untuk satu orang, seperti contoh, you are my type, gitu ya. Kamu adalah tipeku, seperti itu. Hanya contoh ya. Itu kan cuma satu orang. Tapi di sini untuk pluralnya, ketika kita ingin menyebutkan dia perempuan dan dia laki-laki, maka kita akan menyebutkan they are falling in love. Semisal gitu ya. Mereka sedang jatuh cinta. Berarti mereka ini untuk dua orang. Hanya contoh ya. Terus yang selanjutnya kita punyai
kita mempunyai we dan they. We adalah, arti we sendiri adalah kita. Jadi, saya dan seseorang bisa disebut we dalam sebuah pronoun. Yang statusnya adalah plural, bukan cuma satu orang, tetapi 2 orang atau 3 orang lebih. We bisa juga dipakai untuk 3 orang. Kalau 4 orang, Bu? Iya, bisa. Tergantung dari kita yang mengatakan. Tergantung dari keinginan kita untuk menyebutkan dia berapa. Semisal kita satu kelas, it's okay to say we, oke? Jadi we digunakan untuk seseorang, we digunakan untuk menyatakan banyak orang atau lebih dari 2 orang atau keanggotaan. Seperti boy band, we, gitu. Terus yang terakhir kita mempunyai they, yaitu mereka. Mereka di sini juga bertindak sebagai plural. Tidak mungkin kita mengatakan mereka ketika hanya satu orang yang ingin disebutkan. Seperti itu ya. Setelah itu, kita setelah membahas subjektif dan objektif, kita beri satu contoh lagi untuk yang plural. Semisal kita ingin menyatakan sebuah kalimat seperti ini. Mereka sedang bermain sepak bola bersama kami sekarang. Berarti seperti gimana? Kita bisa menggunakan apa untuk subjeknya? Mereka subjeknya adalah they di dalam bahasa Inggris. They are playing football with us now. Oke. Ada pertanyaan untuk materi subjektif dan objektif? No, Oke, Miss. great. Sekarang menginjak ke posesif. Jadi, di posesif adjektif ini kita mempunyai my plus n. N ini noun ya, bisa jadi orang, binatang, tumbuhan, atau bisa juga barang yang kita miliki. Seperti itu, seperti pen atau segala perabot bisa. Posesif sendiri mempunyai anggota my plus n atau my plus noun. Contohnya, my book, seperti itu. Terus your plus n, your book, his book, atau yang bisa kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai nya, atau kita ambil satu example, my plus n, yaitu my plus book, my book, berarti bukuku, seperti itu. My, your, his, her, its, your, our, their. Jadi posesif ini menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan dari sebuah benda atau noun yang kita miliki. Noun juga bisa diinterpretasikan sebagai orang ya. Jadi seperti my mother, my brother bisa, atau their friends, my friends, our friends, gitu bisa ya. Sudah paham ya sampai sini? Untuk yang possessive noun ini mempunyai anggota yaitu mine, yours, his, hers. Untuk yang it dia tidak mempunyai, karena it ini tidak bisa digunakan atau it ini tidak bisa mengatakan bahwa dia mempunyai barang karena dia juga actually sudah menjadi thing atau benda. Misal definition kan termasuk benda, definisi kan benda, berarti its definition atau definisinya sendiri. Untuk posesif sendiri mempunyai yang tadi saya sebutkan yaitu mine, yours, his, hers, yours, ours, theirs. Contohnya dari possessive noun ini seperti ini. Book, semisal. This is mine. Jadi buku ini adalah milikku. Sebenarnya sama antara possessive adjective atau possessive noun. Tergantung dari kita ingin mengatakan bukunya langsung, seperti my book langsung, atau kita hanya ingin menunjuk atau demonstrate sebuah benda itu langsung ke dalam kepemilikan kita, seperti mine. Yang terakhir adalah refleksif, yaitu yang sudah saya singgung tadi, seperti di dalam singular. Refleksif mempunyai anggota yaitu myself, yourself, himself, herself, itself. Pluralnya yourselves, yourselves, ourselves,
themselves. Kenapa dia menggunakan selves? Karena dia jamak. Seperti itu. Ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah pernyataan di dalam singular, kita hanya menggunakan self, S-A-L-F or S-E-L-F. But kalau kita ingin mendeklarasikan sebuah plural, yaitu menggunakan selves. Jadi, misal ourselves, diri kita sendiri, myself, diriku sendiri, yourself, dirimu sendiri, himself, dirinya laki-laki sendiri, herself, dirinya perempuan sendiri, and so on ya. Contohnya seperti saya sudah sebutkan tadi, yaitu ketika tadi saya menggunakan contoh I, kita sekarang menggunakan contoh he. He doing his worksheet by himself. Dia mengerjakan tugas dari gurunya dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? No, Miss. Okay, great. So guys, once more task for you. Work with your group. So I have divided you into several groups. One group consists of 4 people, 4 students, and you have to do together doing this worksheet. So I have gap filling questions that you have to do with your friend in your group. You have to discuss together. Whatever that you want to answer is depending on the decision of your group. So just discuss together, okay? Don't do this worksheet individually, but in work together. I give you 10 minutes to do this. Time begins. Well guys, have you done with your assignments? Not yet, Miss. Oh, okay. If you done of your assignment, just submit directly. But if you haven't done of your assignment, I wait until 11:59 p.m. this midnight, okay? So guys, because the time is already over, so I would like to do conclusion. What is the definition of pronoun? Something to replace the word Miss. Great. And what is the function of pronoun? The first, Subject, object, Miss. second, Possessive. and the third? Replace word. Great. And how many types of pronoun? 3, Miss. Okay, good job. Is there any question for this material? No, Miss. Okay, if you have any question, you can directly give your comment in our folder too, in our Google Classroom. Do not forget for submitting your assignment. The work, the assignment that you do together with your members of your group. After this, if you have done, just directly submit it. Don't forget, okay? I would like to remind you also that you have to always keep your health in this pandemic era. I suggest you to always do 5M in this our health protocol. So guys, thank you for attending and thank you for always joining this class. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.